Seberapa penting sih public speaking? Karena public speakingnya, Warren Buffett mampu menyelamatkan perusahaan Salomon Brothers, perusahaan bank investasi multinasional dari skandal obligasi negara. Saya hanya ingin berbicara dengan baik dan fasih, meskipun lutut saya selalu gemetar ketika melakukannya, ucap Warren Buffett kala itu. Dan di sisi lain, ada sebuah kalimat yang bertuliskan, di usia 15 tahun, saya selalu melatih diri saya untuk berbicara menghadap sebuah cermin dengan kamar indekos yang sempit, yang tidak berpintu dan tidak berjendela. Ucap seorang tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yaitu Bung Karno, di buku yang berjudul Menyambung Lidah Rakyat. Kita tidak akan pernah tahu kapan kepastian lisan kita dapat menyelamatkan hidup kita ataupun hidup orang lain. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ada Ika Ahadiah dari Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nih teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Puasanya tetap semangat kan? Nah, walaupun sedang menjalankan ibadah puasa, itu bukan alasan untuk bermalas-malasan teman-teman. Justru di bulan Ramadan ini kita harus tetap produktif dan tetap belajar, tetap menebar hal-hal positif teman-teman. Nah, kira-kira di video kali ini aku mau ngebahas apa nih? Nah, jadi di video kali ini aku ingin sedikit berbagi pengalaman tentang kegiatan perkuliahan aku pada hari Senin 23 Februari 2026 yang bertepatan dengan bulan Ramadan teman-teman. Ada pengalaman menarik dan belajar berharga yang ingin aku ceritakan. Penasaran? Yuk kita simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa stay tune di video selanjutnya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau membahas tentang public speaking. Dan kenapa sih kemampuan ini penting banget untuk kita kuasai teman-teman. Sebelum masuk lebih jauh, kita pahami dulu ya, apa itu public speaking. Nah, public speaking adalah proses berbicara di depan kelompok atau khalayak dalam situasi yang struktur dan memiliki tujuan teman-teman. Jadi bukan sekedar berbicara biasa, tapi ada pesan yang ingin disampaikan dengan cara yang jelas dan terancana. Public speaking merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Bisa melalui lisan, tulisan, suara, gambar, atau bahkan simbol-simbol tertentu teman-teman. Proses dilakukan secara terstruktur, direncanakan dengan baik, dan ditujukan kepada khalayak yang sudah teridentifikasi. Nah, tujuannya pun beragam teman-teman, mulai dari memberikan informasi, mempengaruhi, sampai menghibur audiens. Lalu kenapa kita harus menguasai public speaking? Nah, yang pertama, banyak orang sukses berawal dari kemampuan berbicara yang baik. Seorang pembicara yang mampu menyampaikan ide dengan jelas biasanya lebih mudah dipercaya dan didengar teman-teman. Dan yang kedua, tuntutan zaman dan teknologi. Di era digital seperti sekarang, kita sering dituntut untuk presentasi, membuat konten seperti sekarang, berbicara di depan kamera, atau menyampaikan gagasan di berbagai platform teman-teman. Dan yang ketiga, tuntutan profesi. Hampir semua bidang pekerjaan membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik teman-teman, apalagi di bidang bimbingan konseling, yaitu jurusan saya. Dan yang terakhir, yang keempat, persaingan di tengah banyaknya kompetisi. Kemampuan berbicara dengan percaya diri bisa menjadi nilai tambahan membedakan kita dari orang lain. Nah, muncul satu pertanyaan besar nih. Bagaimana cara supaya kita menjadi pembicara yang baik? Ada satu mitos teman-teman yang sering kita dengar, yaitu kemampuan berbicara di depan umum itu muncul karena bakat. No. Tapi faktanya teman-teman, kemampuan public speaking bukan soal bakat semata. Kemampuan ini bisa berkembang melalui latihan teman-teman dan praktik yang konsisten. Lalu apa ya sih yang sebenarnya menghalangi kita untuk mulai berlatih? Biasanya jawabannya adalah rasa gugup, rasa takut salah dan takut ditertawakan, takut lupa materi, atau takut tidak percaya diri. Padahal teman-teman, rasa gugup itu wajar. Semua pembicara hebat pun pernah mengalaminya. Solusinya sederhana ya, tapi butuh komitmen. Sering latihan, jangan lupa berdoa. Latihan membuat kita terbiasa, dan doa membuat kita lebih tenang ke depannya teman-teman.
presentasi bukan hanya soal berdiri dan berbicara, tapi bagaimana membuat audiens paham, tertarik, dan terlibat. Pertama, persiapkan dan kuasai materi dengan baik, teman-teman. Jangan hanya menghafal, tapi pahami isi materi itu supaya kita bisa menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Nah, dan yang kedua, bayangkan situasi saat presentasi. Visualisasikan diri tampil dengan tenang agar rasa gugup yang berkurang. Saat presentasi berlangsung, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Kontak mata. Lihat audiens secara bergantian agar mereka itu merasa diperhatikan. Ada juga body language, berdiri tegak dan gunakan gerakan tangan seperlunya untuk menegaskan poin penting. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan hindari istilah yang terlalu rumit atau intonasi suara. Jangan berbicara dengan nada datar agar audiens tidak bosan. Sisipkan humor ringan agar suasana lebih santai, tapi tetap sopan dan relevan. Selanjutnya, libatkan audiens dengan pertanyaan sederhana. Nah, supaya komunikasi tidak satu arah, dan yang terakhir, buat PowerPoint yang menarik, teman-teman, dan tidak terlalu penuh tulisan, karena slide hanya sebagai pendukung. Terakhir, adakah sesi tanya jawab? Sebagai bentuk keterbukaan dan interaksi, intinya kunci presentasi yang baik adalah persiapan, percaya diri, dan kemampuan membangun koneksi dengan audiens. Jadi itu jadi pembahasan kita tentang public speaking, mulai dari pengertian pentingnya public speaking sampai tips presentasi yang baik. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambahkan pemahaman kita dan memotivasi kita untuk terus belajar serta berlatih menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan lebih baik lagi ke depannya. Ingat, kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya soal bakat, teman-teman, tapi soal kemampuan kita untuk terus mencoba dan berproses. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktikkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.